Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya dua kalimat syahadat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara menjelaskannya itu dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam cara. Kemudian diterjemahkan oleh para ulama itu dalam bahasa yang berbeda-beda juga. Misalkan ada bahasa innallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikkan, baik dengan nabi maupun dengan para malaikat. Itu bahasanya penulis kitab tauhid. Ada lagi bahasa yang menyebutkan man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya, orang itu pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ada lagi penjelasan fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keistimewaan dari dua kalimat syahadat itu dan dosa yang bisa diampuni. Di masjid ini sudah dibukakan satu kitab, sudah khatam, bahkan ganti yang lain juga sudah khatam. Tetapi namanya penulis kitab tauhid dalam materi yang sama ada kemiripan-kemiripan, walaupun uraiannya tak berbeda. Misalkan di pagi hari ini saya akan menerangkan fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keistimewaannya dari dua kalimat syahadat tadi dan dosa-dosa yang bisa diampuni. Penjelasannya dalam kitab ini begini. Walamma bayyana fi hadzal babil awal, sebagaimana yang sudah diterangkan di bab sebelumnya. Mengenai apa? Mengenai wujub tauhid wa maknahu. Kewajiban orang itu untuk mengamalkan, untuk bertauhid dan maknanya. Ya. Bayyana fi hadzal bab. Nah, sekarang ini maksudnya. Jadi bahasanya penulis itu kemarin kan sudah dibahas, gitu loh maksudnya. Tentang apa? Wujub tauhid. Kewajiban bertauhid itu, gitu. Kemudian yang sekarang wabayyana fi hadzal bab. Ini mohon maaf bahasa Arabnya saya sebutkan beberapa, mudah-mudahan tidak salah saya membaca. Tentang apa? Fadlul tauhid wa atharu al-hamidah. Itu tentang keistimewaan tauhid itu dan apa keistimewaannya dan fadilahnya. Buahnya yang bisa diambil dari situ itu apa? Ya, wanata ijuhu, hasil-hasilnya yang kita peroleh dari bersyahadat itu apa? Itu maksudnya. Minha takfirul dzunub, itu penghapusan dari dosa. Karena manusia itu
ada kemungkinan berbuat salah dan dia berbuat apa? Dosa. Yang dimajukan sebagai dalil jenengan dan saya sudah hafal surat Al-An'am ya, ayat 82, kemudian tidak salah ya. Surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalem-kalem nanti kita ikuti itu ya, tentang apa yang dimaksudkan surat Al-An'am 82 itu. Dan ayatnya memang pendek ya, tapi maknanya sangat dalam sekali. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dengan ikuti pelan-pelan orang yang beriman. Nah, taruhlah saya dan kita ini sudah beriman, tapi kata kitab ini walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya itu tidak dicampur dengan kedzaliman, syirik. Nah, ini bisa potong sedikit, saya selipkan. Kalau ada orang tanya, loh Pak, zalim kok bisa disebut syirik, itu gimana? Zalim. Nah, itu terkait dengan bab sebelumnya tanggal 22 Februari kemarin pas Ramadan. Betul Pak ya? Elali. Ya. Kena halal bihalal. Itu sudah disebutkan kemarin tentang kedzaliman itu disebut syirik itu karena merusak haknya Allah. Jadi ada kedzaliman itu ada 3. Yang a'dhamu dzulm, zalim yang paling besar itu mendolimi Allah. Mendolimi Allah itu haknya Allah nggak diberikan. Itu kita nukil, kita ambil dari hadis. Ada sahabat Mu'ad itu naik bersama-sama Rasulullah dalam satu perjalanan, ditanya, nah ini mengulangi, ya Mu'ad, itu caranya Nabi Pak. Jadi untuk menjelaskan sesuatu tanya dulu. Nah, itu para dosen, para guru mestinya mengikuti Nabi. Jangan mengikuti John Robert Powell ya, keliru nanti ya. Ikuti Nabi. Caranya menggali pemikirannya siswa itu supaya ikut terangsang berpikir, ditanya dulu. Mu'ad, ada tadi ma haqqullah 'alal ibad, ma haqqul ibadi 'ala Allah. Nah itu. Kamu tahu haknya Allah itu apa? Yang wajib dipenuhi oleh manusia, dan apa haknya manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah. Itu kan hak dan kewajiban. Ringkesnya penjelasan dalam hadis tadi, sahabat Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya enggak tahu. Nah, keterangannya Nabi, haqqullah, haknya Allah, berarti kewajibannya manusia ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah tidak boleh syirik. Itu selalu diikutkan Pak, kata-kata menyembah Allah tidak boleh syirik. Mengapa? Ada kalanya naudzubillah min dzalik menyembah Allah tapi masih ada kandungan syiriknya. Saya ulangi, ada kalanya menyembah Allah tapi masih ada kandungan syirik. Contoh ya, ini bukan siapa-siapa, apalagi panjenengan itu ndak. Orang salat itu menyembah Allah apa tidak? Iya. Ada kemungkinan ada syiriknya enggak? Ada. Apa? Riya. Kata Nabi, qama rajulun fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang salat, salatnya diperindah, diperbagus karena tahu dilihat orang. Nah, itu. Iya. Ini sahabat aja diberitahu begitu sama Nabi. Padahal sahabat itu kira-kira imannya mereka itu jauh lebih kuat dari kita, betul Pak ya? Itu kira-kira apa temenan ya? Ya sudah jelas, nggak pakai kira-kira itu. Jadi balik lagi, orang yang beriman dan tidak dicampurkan imannya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dengan kesirikan. Itu haknya Allah tadi nggak diberikan.
jenengan saya itu beraktivitas dimensinya ibadah, niatnya kepada Allah. Dari rumah 1 langkah 2 langkah itu tidak lain dan bukan karena orang. Nah itu maksudnya. Tapi ketika rusak karena manusia, nah itu tidak mengembalikan haknya Allah. Lalu konsekuensinya apa? Nilai positifnya maksudnya, bukan konsekuensi. Orang yang beriman tapi tidak dicampurkan imannya dengan kesirikan, kedoliman tadi ya. Di surat Luqman, inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kedoliman. Yang didolimi Allah. Jadi dolim tadi saya sebutkan ada 3. Pertama, mendolimi Allah, haknya Allah nggak diberikan. Yang kedua, naudzubillah, mendolimi diri sendiri. Saya beri contoh, nuding ke sini nggak enak, nanti dikiranya saya mendolimi diri sendiri ya. Mendolimi diri sendiri, punya uang, punya sehat, punya jabatan, punya ini dipakai maksiat. Nah itu loh. Itu bukan menjatuhkan orang lain, menjatuhkan diri sendiri. Yang ketiga, mendolimi masyarakat. Haknya masyarakat nggak diberi. Saya mau menyebut haknya rakyat nggak enak, masyarakat aja nggak diberikan. Zalim. Nah, a'dhamu zulm, zalim yang paling besar adalah terhadap Allah. Jadi pesan moral yang bisa diambil dari ayat tadi, surat apa tadi Pak? Nah, ini saya ngecek itu ya. Masih konsentrasi apa enggak? Jangan dicampurkan dengan mau dapat apa? Ya, orang itu kalau sudah beriman tidak dicampurkan dengan kezaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang itu akan aman dan mereka itu akan dapat hidayah dari Allah. Aman di mana? Nah ini saya bacakan maknanya aman itu apa? Ulaika alladzina ulaika alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Keterangannya begini, yukhbiru subhanahu wa ta'ala alladzina akhlasul ibadata lillah, yang berikhlas. Allah mengabarkan orang yang ikhlas dan tidak mencampurkan tauhidahum bisyirkin. Tauhidnya itu disyirik. Humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah. Itu orang itu akan dijamin keamanannya minal makhawif wal makarih, dari rasa takut dan sesuatu yang tidak disukai. Di mana? Fil akhirati yaumal qiyamah. Jadi jenengan dan saya, garansinya ayat itu tadi Pak. Kalau sudah syahadat jangan dicampur di akhirat dengan kesirikan. Nanti apa jaminannya apa? Al-aminun minal makhawif wal makarih, dari rasa takut, cemas dan sesuatu yang tidak disukai. Di mana? Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Nah sekarang saya tanya, mudah-mudahan bukan kita ini. Oh maksud kalau begitu orang beriman dengan sebaik-baiknya tidak dicampurkan dengan kesirikan, kalau dia mati tersenyum. Halo? Kok takut gitu ya? Iya. Ya, mudah-mudahan jenengan dan saya, keluarga kita diberi umur panjang sama Allah. Bener Pak? Ya. Lalu keluarganya yang ditinggalkan juga tersenyum. Mestinya iya, mestinya. Masa nggak percaya sama Allah? Al-aminuna fil akhirah, orang itu aman minal makhawif wal makarih, dari rasa ketakutan sedikit pun ya, dan sesuatu yang tidak disukai. Saudara saya akidahnya baik Pak, sekarang dipundut sama Allah, alhamdulillah ya. Semua dari yang kesirikan ditobati semuanya sudah. Benda barang ini dibuang semuanya, dia kembali kepada Allah. Mudah-mudahan tauhidnya ikhlas, sekarang sudah meninggal. Ya, dia tersenyum. Ya. Ini orang Islam itu begitu, garansinya itu di situ. Ya, jaminannya itu di situ. Ada jamaah saya di Sidoarjo itu ya. Zahirnya lagi naik daun dalam apa? Gairah bertauhidnya.
Ya, ada keterangan katanya belum waktunya pulang itu 10 menit 15 menit pulang dulu ngaji tauhid. Naudzubillah, bukan karena saya, karena tauhidnya ini. Ya, subuh datang, maghrib datang, di masjid yang berbeda datang. Ya, mau tidur itu apa? Buka YouTube, pelajaran tauhid. Qadarullah, sakit cuma 2 jam meninggal. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala ini di situ. Susah keluarganya. Iya memang. Tapi kalau kita telusuri dari ini, enggak. Ya. Ini loh Pak, orang bertauhid, makanya luar biasa itu ya. Terus bagaimana Pak Ustaz tentang dosa-dosa yang lain? Nah, itu nanti ada penjelasannya di kitab yang berbeda lagi. Makanya saya membawa 2. Masya Allah. Nah sekarang jenengan dan saya didhawuhi Nabi, hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab ini Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 3435. Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 28. Nah ini sudah, ya mungkin jenengan sudah hafal. Perhatikan kalem-kalem hadisnya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Berarti menurut hadis ini bersyahadat tentang Allah dan tidak syirik. Berarti lisannya itu melafalkan, lalu amaliyahnya tidak boleh orang itu berbuat apa? Syirik. Pertanyaan saya, ada enggak lisannya bersyahadat, naudzubillah min dzalik, tapi masih bersyirik? Saya mau tanya gini gak enak, orangnya ikut ngaji gak? Udah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika, bersyahadat dan tidak syirik. Itu penjelasannya. Tidak menutup kemungkinan kalau resanya itu sudah syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah, mohon maaf tapi masih ngesai jimat. Iya kan? Ini loh yang tidak boleh sama tauhid sama Al-An'am itu tadi 82, sama Nabi itu tidak boleh. Syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 2. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu sebagai apa? Hamba Allah dan Rasul. Nah ini saya selipkan sedikit. Kalau Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulullah, jelas bedanya sama kita adalah Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi sebagai hamba Allah ada kesamaan enggak? Ada Pak ya? Andai kata mulai agak petang itu datang ke masjid, kemudian siangnya itu agak capek, sorenya kurang tidur, misalkan Nabi Muhammad datang, itu Nabi Muhammad ngantuk enggak kira-kira? Kalau jenengan ngantuk, ya sama. Andai kata tidak sarapan mulai dari pagi, lalu Nabi Muhammad lapar enggak kira-kira? Nah di situ, itulah di tauhid itu berarti kalau sudah syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sebagai hamba Allah dan Rasulullah, itu di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah. Saya ulangi, di dalam diri Nabi Muhammad tidak ada unsur-unsur rububiyah, ikut menciptakan, ikut mengatur, ikut enggak Allah. Saya beri contoh ya. Ini entah sudah berpuluh-puluh kali contoh itu. Contoh, kalau air ini direbus untuk membuat kopi, ada proses nggak sampai mendidih? Ada. Siapa yang membuat air ini direbus sampai 100 derajat mendidih? Allah. Dalam bahasa kita, bahasanya anak-anak sekolah, hukumnya Allah, hukum alam. Airnya siapa saja, dia membaca basmalah atau tidak, pakai LPG atau pakai apa saja, pakai listrik, ketika dipanasi dalam panas tertentu mendidih. Ini hukumnya Allah.
Nabi Muhammad tidak bisa air dilihat dalam sekian detik lalu mendidih sendiri, itu enggak. Karena ini hukumnya Allah, bukan kewenangan Nabi. Inilah yang saya masukkan di dalam diri Nabi Muhammad itu unsur-unsur rububiyahnya tidak ada. Tidak ada. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya ini berdasarkan hadis. Lah kalau Nabi saja tidak bisa, jangan percaya kalau ada orang mengatakan guru saya, syekh saya, mursyid saya, wali saya, lihat gini aja Pak, dalam hitungan detik bisa mendidih. Dari mana? Ya, itu pernah ditunjukkan oleh Allah, walaupun contohnya tidak air, tapi aspeknya mujizat. Apa Pak? Contohnya apa? Benda atau barang bisa dirubah sesaat oleh Allah dalam hitungan detik, tapi aspeknya mujizat. Ya, tongkatnya Nabi Musa jadi apa? Tongkat apa itu? Tongkat besi apa tongkat kayu? Kayu. Lanjut dengan tongkat jadi apa? Jadi tanaman. Tongkat kayu jadi, ini tongkat kayu jadi apa? Atas kehendaknya Nabi Musa apa kehendaknya Allah? Nah, di situ. Jadi harus dibersihkan akidah kita itu supaya tidak keliru. Dimensinya Allah tadi zat satu-satunya, Nabi Muhammad manusia. Unsur-unsur rububiyah tidak ada, unsur-unsur uluhiyah tidak ada. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, tapi kalau di sini tidak boleh berbeda pendapat. Harus dimajukan di sini kalau berbeda pendapat. Ya, yang nantang bukan saya, ini Quran. Ya, saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma bacakan aja. Ini jadi unsur-unsur uluhiyah, unsur-unsur Nabi Muhammad bisa di apa namanya disembah itu tidak ada. Makanya tadi saya sebutkan bahasa kitabnya. Innallaha la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Coba, Allah tidak ridho kalau Allah itu disekutukan, baik dengan malaikat sebagai makhluk terdekat maupun nabi sebagai manusia yang diutus oleh Allah. Jadi rububiyah dan uluhiyah itu tidak ada. Ya, nah tak kasih contoh. Ini jenengan tolong dikoreksi ya. Halo, masih ikut memikir Pak? Masih. Ada nasib, ini saya tidak tahu mengulangi yang keberapa kali itu. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babu wahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Saya yakin, yakinnya berdasarkan dilalah dalil-dalil tidak boleh. Tapi ada di masyarakat. Ini bukan mengolok-olok, tapi menjelaskan dari sudut pandangan akidah yang bagaimana Nabi Muhammad sebagai sandarannya manusia. Nabi Muhammad sendiri bersandar kepada Allah, betul Pak? Dari sisi akidah yang mana manusia bisa minta pertolongan kepada Nabi? Wong Nabi sendiri minta pertolongan sama Allah, betul Pak ya? Ini mohon maaf kalau saya tidak ngaji, kalau tidak ngaji dengan cara buka kitab, jangan tidak ikut join di sini, tidak tahu. Dikiranya baik-baik saja. Ya, nah di situ, ya, itu ada di masyarakat, di lingkungan kita. Dengan buka YouTube keluar semuanya itu. Ya, nasyid, qasidah yang dilantunkan adik-adik dan anak-anak kita. Siapa yang bertugas untuk meluruskan itu kalau tidak kita? Nah, di situ ya.
Jadi saya ulangi dawuhnya Rasulullah tadi, sahih hadisnya tentang dirinya sendiri, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang ketiga, wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Tentang Nabi Isa enggak usah dibahas, bagi umat Islam sudah selesai. Pendekatannya bukan akal, tapi pakai apa? Iman. Betul Pak ya? Kalau diterjemahkan, dan siapa pula yang berkeyakinan bersyahadat sesungguhnya Nabi Isa itu sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya disampaikan Allah kepada Maryam dan ruhnya dari Allah. Sudah selesai ya. Jangankan tidak ada jenis kelamin laki-laki bapaknya, oh tidak ada manusia tiba-tiba ada, bisa kok. Betul Pak ya? Siapa? Nabi Adam ya. Apalagi ada manusia, ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Ada manusia nggak Pak? Bisa nggak? Bisa. Seperti siapa? Kita. Itu. Nah kemudian yang keempat, ada 4 poin Pak ya, yang mengantarkan ke surga tadi. Belum sampai ke situ. Pertama tentang Allah tidak boleh syirik. Yang kedua tentang Nabi Muhammad. Ini yang krusial tentang Nabi Muhammad ini Pak ya. Karena sebagian saudara kita Nabi itu meyakini Nabi Muhammad itu bisa datang ke sini. Lalu semua orang disuruh apa? Iya. Udah saya terangkan kemarin. Ada al-qiyamul mamnu, berdiri yang dilarang. Yes ya. Berikutnya yang keempat, yang kedua tadi tentang Nabi Muhammad, yang ketiga tentang Nabi Isa, tidak usah dijelaskan. Yang keempat adalah al-jannatu haqqun an-naru haqqun. Yakin tentang surga itu ada, neraka itu ada. Tapi yang diambil adalah konsekuensi dari keyakinan itu tentang surga dan neraka itu. Apa maksudnya? Umat Islam itu visi misinya harus surga. Ya. Ini ada yang usianya 60-an Pak. Banyak ya. Ibarat orang berjalan 60 tahun itu, antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju, dekat mana Pak? Dekat yang akan? Nah, ini kan zahir Pak, nyata kan? Jadi kalau sudah di terminal begini ya, ini kan terminal Pak, mau berjalan berikutnya, tidak punya visi misi surga, terus apa visi misinya orang-orang Islam? Visi misinya apa? Ya, orang tidak ada opsi lain kecuali al jannatu haqqun an-naru haqqun, surga dan neraka. Jadi mestinya jenengan dan saya itu kalau sudah dalam terminal begini, pokok terminal itu nggak enak. Ya, itu kalau kita bicara dengan keluarga kita baik-baik, tidak ada masalah. Bapak sudah usia sekian, ibu sudah usia sekian, tinggal didoakan aja. Nanti kalau tidak ada begini. Makanya sekarang ngaji serius, mudah-mudahan Allah mengampuni yang dulu ada kesalahan. Visi misinya surga, tidak usah khawatir. Nah begitu ya. Tapi biasanya anak-anak diberitahu begitu itu nangis Pak ya. Betul ya Pak ya? Ya ojo ngomong kan ya. Tidak apa-apa, itu Allah itu yang mengatur kita Pak. Kita nggak tahu ya. Boleh saja kita diberi oleh Allah umur yang panjang dan barokah namanya. Nah kalau sudah visi misinya yakin al jannatu haqqun an-naru haqqun, kata Rasulullah, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Orang itu akan dimasukkan surga berdasarkan amal. Di tempat lain kata para jamaah, oh mesti aja Pak Ustadz. Oh enggak Pak, cuma jangan nurut tadi 4 tadi. 1, bersyahadat tentang Allah tidak syirik. Jadi amalnya harus didasarkan itu, bukan amal sembarang amal ya. Orang sholat ada kemungkinan ada riyaknya, orang infak ada mungkin ada riyaknya, batal ya kan. Orang haji umroh tadi sudah diumumkan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau tidak haji, saya meselipkan doa di sini. Zawwatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Ya. Apa maksudnya? Zawwatakallahu taqwa. Pak, Bu, mudah-mudahan jenengan ditambah takwanya sama Allah.
wa ghafara dzambaka, dosanya diampuni, ya, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang mau tidak haji itu dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima ibadahnya sama Allah, yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Di situ orang Islam itu di situ, ya. Ya. Jadi amal ibadah yang mana? Yang itu tadi, tentang Allah dan tidak boleh syirik. Yang kedua tentang Nabi Muhammad. Apa kok kaitannya ibadah tentang Nabi Muhammad? Jangan beribadah mahdhah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Betul Pak? Boleh nggak ibadah orang itu ngarang sendiri? Nggak boleh. Semuanya harus pakai dilalah, dalil. Ya tentang Nabi Isa tadi, ya. Jangan menyamakan Nabi Muhammad sama dengan Nabi Isa menurut persepsinya orang-orang Nasrani. Kalau persepsinya orang Nasrani bahwa Al-Masih itu bisa menghapus dosa, umat Islam tidak boleh punya persepsi Nabi Muhammad menghapus dosa. Nah kemudian yang terakhir surga tadi, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Nah ini di kitab yang lain, Allah akan memasukkan surga berdasarkan amalnya. Makanya jenengan itu kalau diajak guyon sama anak-anak muda, ya dilayani Pak, nggak apa-apa, jangan marah. Tua kayak guyon, jangan Pak. Oh iya Mas, alhamdulillah gitu loh. Sampai itu sudah tua Pak, oh, ya mesti ya, wong lahir di aku lah gitu loh Pak. Hati-hati loh Pak, tambah tua banyak penyakitnya. Apa jawabannya? Wis Pak. Ya mesti aja, wong saya sudah dipakai 70 tahun. Lah sampean baru 24, 25. Orang seperti saya ini Mas, kalau duduk lama, berdiri harus pelan-pelan. Ini gak pelan-pelan geblak gitu. Lah sampean mencolot ya bisa. Gitu loh Pak, santai. Hati-hati loh Pak, tambah tua banyak penyakitnya, nanti bisa mati loh. Oh enggak apa-apa, biasa orang. Saya orang muslim, syahadat ya ibadah. Surga Mas. Yang jadi masalah kalau mati nggak masuk surga. Nah itu Pak, pede saja, nggak pakai i. Ya, itu kan bener Pak ya, pede. Masih ada waktu? Masih. Ai inna jumlata hadhihi syahadat allati yashhaduha al-muslim. Nah ini tambahan keterangan. Jadi inna jumlata hadhihi syahadati allati yashhaduha al-muslim bi hadhihi usul, ya. Apa maksudnya? Sesungguhnya dari 4 yang diyakini umat Islam tentang Allah, tentang Nabi, tentang Nabi Isa, tentang surga tadi, yang disyahadatkan, yang diyakini, hadhihi al-usul, prinsip-prinsip itu tustajabu dukhuluhu al-jannah darun na'im. Kalau orang berpedoman 4 itu wajib bagi orang itu masuk surga, wajib. Yang mewajibkan Allah. Oh ini hambaku yang baik, syahadatnya tadi tentang 4 hal, tidak ada syiriknya. Tustaujabu dukhuluhu al-jannah darun na'im, orang itu wajib masuk surga. Nah begitu. Wa in kana fi ba'di amali mu'akhidatun wa taksiratun, andai kata. Tapi jangan diberi peluang apa? Di dalam ibadahnya ada kekurangan, ada dosa, ada ini. Andai kata. Tapi syaratnya syahadatnya harus apa? Baik tadi. Ya. Nah begitu. Dalam bahasa yang berbeda, begini. Almar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamahu. Manusia itu ya, jenengan dan saya, ya, itu makhluk yang ada hukum kemanusiaan. Di dalam diri manusia, jenengan saya itu ada hukum kemanusiaan. Gini maksudnya, apakah manusia ini sekali tempo sangat menginginkan berbuat kebaikan? Halo? Wes, kalau ini iya, sepakat semuanya. Sekarang mohon dijawab dengan jujur.
Apakah sekali tempo juga digoda oleh setan kemudian seolah-olah terseret dengan sesuatu yang tidak baik? Yang ini harus diakui, Pak. Iya toh? Nah, berarti manusia ini makhluk moral. Apa maksudnya? Ada potensinya manusia berbuat baik melebihi malaikat, ada potensinya naudzubillah min dzalik manusia berbuat jahat melebihi iblis, setan. Ditulis dalam kitab ini, al-mar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi wa tanzaliku qadamahu. Manusia itu dengan hukum kemanusiaannya, dan manusia itu tidak maksum, tidak terjaga daripada kemaksiatan, qad tanzaliku qadamahu. Kadang-kadang kakinya terpeleset. Ya, wa yaqa'u fi maksiatillahi, dan terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Betul, Pak? Ini lisan ini dipakai ngaji enggak? Kalau tidak terkendali kadang-kadang misui orang enggak? Pernah? Pernah. Ini kadang-kadang digawe ngaji, betul. Ge maca sholawat, betul Pak ya? Ge ngrasani Pak? Ngrasani tonggo, ngrasani dulur, ngrasani ustaz. Itu loh ya, wa yaqa'u fi maksiatillah, maka dia terjerumus dalam maksiat. Ada hukum kemanusiaan, makhluk yang bermoral sekali tempo menginginkan kebaikan, sekali tempo ada tarikan setan untuk berbuat yang tidak baik. Yang kedua, manusia itu adalah tidak maksum. Kalau Nabi itu salah ditegur sudah berkali-kali. Makanya jenengan terakhir kalau sholat at-tahiyatulillah begini, itu ada kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu maksudnya assalamu salamatu minan naqs wal afat. Nabi, engkau ini tidak ada salah dan tidak ada kurang sampai Rasulullah wafat, tidak ada kesalahan. Jadi kalimat assalamu di dalam sholat yang jenengan baca di tahiyat itu maknanya beda dengan ketika ada orang datang assalamu alaikum, itu beda. Kalau di dalam sholat salamatu minan naqs wal afat, keyakinan panjenengan, keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad tidak ada salah dan tidak ada kurang. Karena kalau salah ditegur, maksum ya. Nah kita tidak. Saya ulangi ya, ini 5:30, tidak apa-apa ya? Kurang lama ya. Tidak apa-apa, santai aja Pak. Al-mar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamahu wa yaqau fi maksiatillah. Manusia itu dengan hukum kemanusiaan, kadang-kadang manusia itu terjerumus dalam kesalahan dan kemaksiatan, kakinya terpeleset dalam kekeliruan. Dan wa yaqau fi maksiatillah, dia terjerumus dalam kemaksiatan. Fa idza kana, nah ini fa idza kana min ahli tauhidil khalis min syawahibis syirki, nah ini yang penting. Tetapi ya, apabila dia itu orang itu ahli tauhid ya, yang sangat ikhlas, min syawahibis syirki, tidak ada kesyirikan, fa inna tauhidahu lillah, tauhidnya kepada Allah itu, wa ikhlasuhu fi qouli la ilaha illallah, ikhlasnya dia mengucapkan la ilaha illallah, yakunu akbaru amilin fi sa'adatihi, itu merupakan sumber daripada kebahagiaan. Jadi kalau ada salah, ada dosa tadi yang saya sebutkan, tapi yang ditonjolkan akidah tauhidnya, itu merupakan pintu masuk daripada kebahagiaan. Wa takfiri dzunubihi, bisa menghapus dari dosa-dosa. Wa mahi sayyiatihi, dan bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kama fi hadzal hadis, seperti yang di dalam hadis yang disebutkan itu tadi. Jadi yang harus dipedomani yang pertama adalah tauhidnya. Coba saya tanya, rukun Islam ada berapa? Pertama, yang kedua sholat, pakai bahasa Indonesia saja. 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Mohon maaf,
Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak haji, mudah-mudahan ikhlas dan menjadi mabrur ya. Ya, dari 5 ini yang paling dominan yang mana, yang utama? Syahadat kan? Halo? Syahadat ini Pak. Orang mau sholat, mau orang mau zakat, mau ini, kalau tidak didasari pada akidah yang betul, diterima nggak sama Allah? Ini loh yang berkali-kali itu yang diucapkan itu haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba, jutaan orang begitu semuanya dari berbagai penjuru dunia menuju satu titik, ya. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang bukan untuk syirik. Loh coba, kalau ada syiriknya diapakan itu? Tidak ada pahalanya, nunggunya lama 20 tahun, ya. Mau nyerobot nggak bisa, ya. Boleh nyerobot kalau duitnya apa? Banyak, sampai 0,5 miliar, ya. Bisa diserobotkan nggak? Tapi tukang yang nyerobotkan sudah nggak ada sekarang. Ya, itu menurut berita-berita zaman dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jadi ini semuanya menjadi tidak ada nilainya kalau nggak ini. Maka dalam kitab tauhid diterangkan wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. A'dhamu ma amarallahu bihi, sebesar-besar yang diperintah Allah itu ini Pak. Saya tidak menafikan ini, tapi ini semuanya landasannya dari sini. Itu loh maksudnya. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah adalah bertauhid. Naudzubillah min dzalik, bukan karena saya. Mestinya orang itu antri ngaji tauhid daripada antri haji dan umrah. Selama hidupnya kalau orang tidak berangkat haji, tidak berangkat umrah, salah nggak orang itu? Dosa nggak? Karena ada syaratnya kan? Tapi kalau sepanjang hidupnya dia tidak mengerti maknanya syahadat, akidahnya gimana? Nah, makanya kata Fauzan Al-Fauzan, Profesor Dr. Syekh Muhammad Fauzan Al-Fauzan, al-jahlu bil aqidati sahihah bisababil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh, tidak ngerti akidah yang betul, itu gara-gara tidak mau belajar, ya. Atau ada orang alim tidak mau mengajar, ya. Terakhir, jangan tahu Nabi Musa? Enggak benar. Ada dialog Nabi Musa dalam hadis qudsi, ya. Nabi Musa dialog sama Allah. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban dan Hakim, ya, Imam An-Nasai. Sekali tempo Nabi Musa itu bilang gini, ya Rabb, ya, alimni syai'an adkurka wa ad'uka bih. Ya Rabb, ya Tuhan, kata Nabi Musa, tolong saya diajari satu kalimat yang saya bisa pakai zikir kepadamu dan saya selalu pakai ingat kepadamu. Tak potong dulu. Nabi siapa tadi? Nabi Musa saja memohon kepada Allah, alimni syai'an adkurka wa ad'uka bih. Ajarkan kepada aku ya Rabb, ya Allah, satu kalimat yang selalu saya pakai zikir kepadamu dan selalu saya pakai ingat kepadamu. Artinya di luar konteks bertauhid, kalau orang ibadah itu harus menurut petunjuk dari Allah. Sekali lagi tidak boleh membuat sendiri. Nabi Musa saja minta apa yang diajarkan Allah dalam sisi akidah dan ibadah, itu yang harus dipakai. Kalau ditarik kepada Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad berkaitan dengan akidah dan ibadah, itu yang dipakai. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam kaitannya akidah dan ibadah, itu yang tidak kita pakai. Itu kalau mau yang sebenarnya itu di situ. Yang kita ambil dari kisahnya Nabi Musa tadi minta. Apa jawabannya Allah? Qala ya Musa kul la ilaha illallah. Yang kamu minta itu la ilaha illallah itu loh. Ya.
Jawabannya Allah apa? Ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, ya Allah, lah kalau cuma itu semua orang itu ya sudah bisa melafalkan la ilaha illallah. Betul Pak? Halo? Ibaratnya panjenengan dan saya minta petunjuk sama orang yang lebih alim dari saya dan kita. Tolong saya diajari la ilaha illallah iku. Nek ngono ae wae ya gampang iso. Lho ndak. Gitu. Tapi saya tidak menyamakan dialognya Nabi Musa sama Allah sama dengan dialog kita sama guru-guru kita, ndak. Tapi maksudnya Nabi Musa itu ngoyo-ngoyo minta sama Allah supaya diajari, diberi pedoman, tapi dijawab oleh Allah, yaitu la ilaha illallah. Tiba-tiba Nabi Musa pakai kira-kira pakai cara Jawa cegek. Nah, cuma la ilaha illallah ya gampang ya, semua orang udah bisa. Bener Pak? Ya. Kalau kita itu jadi Nabi Musa dan Nabi Musa itu jadi kita, jawabnya begini, wong burung aja bisa kok. Bisa nggak burung diajari la ilaha illallah? Nah ini tak selipkan dikit. Mudah-mudahan nggak terlalu siang ya. Saya sudah pernah cerita 2 kali. Ada seorang syekh alim betul, ngajar tauhid. Tiba-tiba dapat hadiah burung beo dari santrinya. Sangat senangnya ditaruh di sangkar yang besar tiap hari itu ya. Diberi makan, diberi minum dan sebagainya. Tiba-tiba burung ini bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena setiap hari mendengarkan syekhnya itu melafalkan la ilaha illallah. Sama santri-santrinya juga diajari la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba sekali tempo lepas diterkam apa? Kucing mati. Nangis sejadi-jadinya syekhnya tadi. Konangan muridnya, saya tidak tahu ini cerita dari mana itu ya. Yang jelas bukan dari WA group ya. Konangan muridnya, saya kenapa nangis? Saya punya burung mas, indah, bagus, bisa melafalkan la ilaha illallah setiap hari entah berapa ratus, berapa ribu, tiba-tiba mati diterkam. Oh, tidak usah khawatir saya punya lebih bagus dari itu. Nanti saya kasih hadiah untuk saya. Loh bukan itu mas, burung saya itu bisa melafalkan la ilaha illallah setiap hari la ilaha illallah, tapi begitu mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jangan-jangan saya seperti itu, itulah yang saya tangisi. Ngerti maksudnya? Ya Allah. Coba Pak, ini kisah tapi bisa diambil pedoman. Orang yang setiap hari jutaan mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang menjamin kalau mati dia mengucapkan la ilaha illallah? Kalau tidak akidahnya baik. Nabi Musa tadi, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, kalau cuma hanya mengucapkan la ilaha illallah semua hambamu itu bisa. Apa keterangannya Allah? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa, andai kata bumi dan langit itu dilipatkan 7 kali lipat lagi selain daripada aku, ditaruh di daun timbangan yang satu, la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Berat apa? La ilaha illallah. Apa maksudnya? Itu kalau dimaknani sederhana, kenikmatan dunia sebesar langit bumi, tidak ada nikmatnya dengan kenikmatan orang bertauhid besok ketika ketemu sama Allah. 2, tidak ada jaminan dunia itu baik kalau digelontor dunia seisinya, digelontor APBD, APBN ya, dilipatkan 7 kali lipat lagi tanpa ada kebocoran, tapi akidahnya tidak diperbaiki. Betul Pak? Kalau begitu mestinya memperbaiki kondisi masyarakat, bangsa dan negara. Pakai anggaran yang tidak terbatas apa pakai akidah? Akidah. Bener Pak. Nah, nanti kalau tidak percaya pulang dari sini ya kira-kira jam 7 ya kan baik kan. Dengan buka Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang baik. Itu tauhid.
Coba negara ini diperbaiki dari sisi tauhidnya. Coba. Orang nomor 1 sampai orang nomor 71. Saya tidak ngerti orang nomor 71 ini siapa ya. Bicara tauhid setiap hari. Ya, ajarkan semuanya umat itu. Salah satu dimensinya tauhid ya kayak begini ini tadi. Tidak ada orang korupsi, Pak. Mas, hati-hati. Sampai bisa menikmati dunia senikmat-nikmatnya, begitu mati dimintai pertanggungjawaban. Tak kasih nasihat. Coba, nggak ada. Gimana kalau sampai jadi alam kubur masih membawa dosa itu semuanya? Sudah kadang dikasihkan istrinya, dikasihkan anaknya, dikasihkan keluarganya, diinvestasikan bidang ini. Padahal sampai itu mencuri. Selesai. Masya Allah, mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.